Harus berbanyak berdoa, bersyukur, sholat, ngaji. Pasti harus amalan baik, misalkan ya pokoknya berbuat baik di dunia lah, nggak boleh nyusahin orang misalkan gitu. Terus kalau ada salah sama orang ya minta maaf. Pokoknya lakuin semua amalan wajib kayak sholat 5 waktu, puasa Ramadan, baca Al-Quran gitu-gitu. Terus banyak-banyakin sedekah, jangan durhaka sama orang tua. Yang pasti kita harus berbuat baik dong ya, pasti menolong sesama, respect sama orang, kita menghargai orang sekecil apapun. Kita menghargai orang pasti dampaknya buat kita dan buat mereka juga luar biasa. Yang pertama-tama itu berbakti pada orang tua dulu ya, karena itu paling penting sebenarnya. Memang kelihatannya berbakti pada orang tua itu gampang, ternyata sulit ternyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah Anda bahwa sebagian besar manusia kelak akan masuk neraka? Allah Subhanahu wa taala sendiri menyampaikan dalam firman-Nya. Dan sebagian besar manusia tidak akan beriman walaupun engkau sangat menginginkannya. Al-Quran Surat Yusuf ayat 103. Dan sesungguhnya iblis telah dapat membuktikan kebenaran sangkaannya terhadap mereka. Lalu mereka mengikutinya kecuali sebagian orang yang beriman. Al-Quran Surat Saba ayat 20. Sungguh neraka jahanam akan kami penuhi dengan jenismu iblis dan semua orang di antara mereka yang mengikutimu. Al-Quran Surat Shad ayat 85. Informasi ini valid karena bersumber dari Al-Quran Al-Karim, wahyu Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bahkan menginformasikan fakta yang sangat miris, bahwa manusia yang masuk surga adalah 1:1000. Setiap 1000 orang, 999 orang masuk neraka. Artinya, dari setiap 1000 orang hanya 1 orang yang masuk surga, sisanya masuk neraka. Tentu saja informasi ini membuat kita ngeri. Apakah kita termasuk 1 orang yang masuk surga dari setiap 999 orang yang masuk neraka? Kekhawatiran ini pula yang dirasakan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendengar kabar langsung dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Sa'id bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala akan berfirman kepada Adam, wahai Adam. Adam menjawab, aku mendengar panggilanmu, aku patuh kepada perintah-perintahmu, dan semua kebaikan ada di tanganmu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Adam, sisihkan para penghuni neraka. Adam bertanya, berapa banyaknya para penghuni neraka? Allah Subhanahu wa taala berfirman, dari setiap 1000 orang, ambil 999 orang. Pada saat itu, rambut anak-anak berubah menjadi uban, dan setiap wanita hamil akan keguguran secara spontan. Dan engkau akan melihat orang-orang seolah-olah mabuk, padahal mereka tidak mabuk. Tetapi azab Allah sangat pedih. Sampai di sini tentu para sahabat begitu sedih, begitu khawatir akan masa depannya di akhirat. Maka mereka pun bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa di antara kita yang akan menjadi yang seorang di antara 1000 itu? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bergembiralah, yang 1000 orang itu adalah dari kaum Ya'juj dan Ma'juj, sedangkan yang 1 orang itu dari kalian. Kemudian beliau bersabda, demi yang jiwaku berada di tangannya, aku berharap agar jumlah kamu adalah 1/3 dari penduduk surga. Para sahabat memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau bersabda, demi yang jiwaku berada di tangannya, aku berharap 1/2 penduduk surga adalah kalian. Karena kalian dibanding umat-umat lain adalah seperti sehelai bulu putih di tengah-tengah bulu hitam seekor banteng. Atau seperti bulatan tanpa bulu di kaki depan seekor keledai. Dengan informasi ini, tentu kita sangat berharap kita umat Muhammad SAW ini menjadi penghuni surga terbanyak di antara umat-umat terdahulu. Sebagaimana doa Rasulullah SAW agar umatnya menjadi mayoritas penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.